Halo, selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Nofri Afandi di Coffee Break TV One. Nah, pagi-pagi ini saya sudah berada di kantor Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Dan kebetulan saya hari ini diajak untuk ikut kunjungan kerja ke beberapa daerah irigasi. Nah, kira-kira kita mau kemana saja dan apa saja nanti kegiatannya kita akan tanyakan langsung. Di sini sudah ada Kepala Satker Tugas Pembinaan ya Pak ya? Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi. Sudah ada Pak Malik. Pak Malik, selamat pagi. Pagi. Pak Malik, kita nih mau kemana sih nih kunjungan kerjanya hari ini? Yang pertama selamat pagi. Kita ajak kawan-kawan dari TV1 dan kita rombongan dari Satker TPOP, SKPD, Dinas Sumber Daya Cipta Karya, Tata Ruang Provinsi Utara akan kunjungan lapangan ke daerah irigasi Blutu, Bulu, dan dari Perbaungan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi. Nanti kita akan bertatap muka langsung dengan petugas OP di lapangan, bagaimana mereka bertugas di lapangan memastikan air itu sampai kepada petani. Baik. Nah, Nanti di beberapa daerah itu apa saja yang kita lakukan, Pak? yang pertama kita akan melihat lapangan atau saluran yang dikerjakan mereka. Kemudian nanti kita akan memberi contoh bagaimana pekerjaan itu dikerjakan dengan baik. Itu harapan kita, karena sesungguhnya tugas mulia mereka ini patut kita hargai, karena mereka lah ujung tombak di depan bagaimana air sampai dari bendung sampai ke tersier atau sampai ke petani. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat Pak ke sana. Oke, ayo kawan-kawan, kita turun langsung ke lokasi. Mudah-mudahan dengan hujan, harapan kita supaya di lokasi juga, karena suasana di sawah kan harapan kita hujan itu bermanfaat untuk para petani. Baik. Jadi di suasana rintik-rintik hujan ini lebih pas untuk kita turun dan kita pastikan air sampai ke sawah. Baik. Nah, itu. Kalau gitu pemirsa, sampai jumpa di lokasi nanti. Kita akan langsung berangkat bersama Pak Malik ke lokasi daerah irigasi. Oke. Let's go. Ya. Ayo, gimana? Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan atau SKPD TP Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Insinyur Malik Asali Harahap STMM IPM, melakukan kunjungan lapangan ke daerah irigasi Perbaungan dengan luas daerah irigasi 5.920 hektar. Ya, hari ini kita mau kunjungan ke daerah irigasi bersama Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara ya Pak ya? Ya. Ini timnya ada siapa aja Pak di mobil ini? Ini ada tim, ini Pak Upir, ada Pak Rinto, ada Pak Jones, ini Aztek, ada ya itu adalah staf saya, ada Bu Bibi, program. Dalam hal ini salah satu tim saya yang solid mendukung saya dalam satker ini, membantu kementerian untuk mensukseskan bagaimana petugas OP itu bekerja dengan sesuai yang kita harapkan. Itu harapan kami. Dari Kota Medan ke sana berapa durasinya Pak? Kira-kira? Kira-kira 45 menit. Jadi harapan kita nanti kita sampai di sana berjumpa dengan para petugas OP. Kita akan praktekkan bagaimana nanti saluran-saluran itu dikerjakan dengan baik. Oke. Ya. Pada kunjungan yang dilaksanakan pada 17 Juni 2022 lalu, merupakan dalam rangka pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap unit pengamat lapangan atau UPL, penjaga pintu air, juru pengairan, dan pekerja saluran. Kunjungan lapangan Kasatker Perangkat Daerah Tugas Pembantuan atau SKPD TP ini merupakan yang ketiga kalinya. Ya pemirsa, kita udah sampai di lokasi daerah irigasi Pak ya, di Perbaungan nih Pak ya? Ya, Serdang Pedagai. Daerah irigasi Perbaungan. Ya. Gimana Pak, di daerah ini kita kira-kira mau ninjau apa aja kita di sini? Ya, kita datang ke sini. Yang pertama bertatap muka dengan petugas OP kita
bagaimana mereka kita support supaya mereka melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Harapan kita, petugas-petugas kinilah garda terdepan, bagaimana air itu sampai ke petani. Ya. Jadi harapan kita dengan adanya petugas ini, petani bisa mendapatkan air, kemudian produktivitas petaninya menjadi meningkat. Baik. Hari ini berapa Pak? 8 ton ya? 8 ton sampai 8 ton setengah Pak. 8 ton setengah per hektar dengan masa tanam 2 kali. 2 kali Pak ya? Jadi harapan kita nanti itu menjadi bertambah menjadi 3 kali. Ya. Maka inilah dia para kita petugas OP kita ini menjadi garda terdepan kita sesuai dengan harapan Pak Menteri PUPR Ya. bahwasanya bagaimana kita pastikan air sampai ke petani dan Pak Gubernur juga bagaimana supaya sumut ini menjadi bermartabat khususnya dari ketahanan pangan. Ya. Dan, Sumatera Utara hari ini menjadi lumbung terbesar nomor 5 di Indonesia. Kelima di Indonesia. Maka harus kita pertahankan. Baik. Sumatera Utara harus bermartabat terutama dalam ketahanan pangan. Baik Pak, ini di sebelah kanan ini udah ada, saya lihat. Iya. Ini saluran irigasi Pak ya? Ini saluran irigasi, ini saluran pembuang. Saluran pembuang. Inilah salah satu tugas daripada petugas kita yang bapak-bapak ini yang terhormat sebagai petugas OP kita. Sangat mulia tugas mereka ini karena tugas mereka bagaimana sampai air ke petani. Kan gitu Pak ya? Berapa sih Pak ini panjangnya kita? Panjangnya kira-kira Pak 30 kilo. 30 kilo. 30 kilo. Ya, sampai ke laut. Fungsinya pembuang. Pembuang. Drainase Sungai Tontong. Ada berapa Pak saluran irigasi kita di sini? Kalau pembuang, kalau untuk dari primer ini sungai satu-satunya pembuang drainase Sungai Tontong. Ya. Kalau pembuang yang lain ada 7 di bawah saluran kulir bawah Pak. Ya. Nah, jadi kalau untuk di awal ini inilah pembuang. Ini sejauh ini masih berjalan dengan baik Pak ya? Sejauh ini saya lihat dari bapak-bapak petugas ini cukup bagus. Saya lihat luar biasa. Saya nggak tahu ini apa karena ini karena saya datang, tapi saya lihat ini memang rutinitas. Jadi harapan kita Pak Menteri mempercayakan kita sebagai Kasatker, tentu kita harus menjawab amanah itu. Maka kita begitu kita dipercaya menjadi Kasatker TPOP, maka kita akan langsung tatap muka langsung dengan petugas OP kita di lapangan ini. Dan ini juga amanat Pak Gubernur, bagaimana Sumatera Utara ini tetap menjadi sumber beras atau ketahanan pangan. Baik, dari kalau saya lihat ini bersih gitu Pak, berarti petugas ini memang benar-benar bekerja serius untuk ini Pak. Maka hari ini saya langsung turun, begitu saya diangkat jadi Kasatker, saya 3 delegasi sudah saya lalui ya, Iya Pak, iya Pak. termasuk ini yang keempat. Maka hari ini di Jumat Berkah ini, maka kita upayakan tatap muka sama mereka, apa yang menjadi keluhan, kemudian apa yang menjadi masukan-masukan untuk kita supaya lebih baik ke depan. Ini saya lihat udah rame nih Pak, Ya. para petugas di depan Bapak. Mungkin bisa disambut dulu Pak. Ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. OP bisa. Bisa. OP bisa. Bisa. OP bisa. Bisa. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sigap membangun negeri. Sigap membangun negeri. Ya, terima kasih. Baik, kita mau kemana dulu Pak? Ya, Langsung kita ada pertemuan. Ya. Mungkin bapak-bapak ini sudah menunggu dari tadi. Saya ucapkan terima kasih. Ayo Pak, yuk. Ini saya pikir luar biasa di Jumat yang berkah ini, karena kita bisa bertemu langsung dengan para petugas kita. Saya bangga dengan mereka ini, karena sesungguhnya mereka ini adalah tugasnya sangat mulia, amal jariah. Iya. Amal jariah yang mungkin nanti ini jadi pahala di akhirat nanti. Karena bermanfaat bagi orang banyak. Iya, karena mereka ini sudah memberikan air. Maka ketika bangunan kita ini sudah dibangun, maka mereka harus memastikan air itu bisa sampai ke para petani. Iya. Ya. Ada berapa sih Pak di Sumatera Utara ini daerah irigasi yang saat ini Ya, sudah berjalan? di Sumatera Utara ada 3 wewenang. Yang pertama yaitu wewenang kabupaten kota, kemudian ada wewenang provinsi, kemudian ada wewenang pusat. Hari ini yang kita kunjungi adalah wewenang Kementerian PUPR yang ditugas perbantukan ke kita Provinsi Utara. Ya. Dan kita ini langsung diangkat Pak Menteri sebagai Kasatker TPOP atas usulan Pak Gubernur. Atas usulan Pak Gubernur. Atas usulan Pak Gubernur,
inilah kepercayaan kepada Provinsi Sumatera Utara supaya kita bisa membantu kementerian dalam hal memastikan saluran ini berfungsi dengan baik. Baik, Bapak ini selaku Kepala Satker ya Pak ya? Ya, Kepala Satker. Kita harapkan kira-kira di masa tugas Bapak ini Sumatera Utara nantinya dapat meningkat ya Pak, dari peringkat 5 di Indonesia bisa menjadi 4 atau maupun 3 itu penghasil beras di Indonesia. Di Indonesia. Karena kan sesungguhnya bangunan-bangunan itu kan harus kita pelihara. Harus kita pastikan itu berfungsi. Maka saya bangga dengan Pak Gubernur, Pak Kadis POP Kadis SDCKTR mendukung, mensupport bagaimana tugas OP ini dibantu dengan baik. Kemudian harus kita supporting bagaimana mereka bisa melaksanakan dengan baik. Iya. Ini yang keempat Pak ya kunjungannya? Iya, ini kunjungan. Nanti saya akan kunjungan lagi ke daerah irigasi Paya Sordang. Kemudian akan ada lagi daerah irigasi Batang Gadis. Kemudian nanti ada Kerasan ya. Kerasan. Kemudian ada Batubara ya. Batubara. Nah, ini ada tim kita, tim Satker yang juga sangat serius membantu bagaimana ini bisa kita jalankan dengan baik. Nanti saya akan mengarahkan bagaimana tugas-tugas mereka, kemudian memastikan supaya mereka bekerja dengan baik. Itu saja nanti, sehingga harapan kita mereka termotivasi dalam hal bekerja. Ada berapa DI di sini Pak yang nanti akan hadir? Ada 3 daerah irigasi yang nanti petugasnya hadir semua. Akan kita lakukan tatap muka dan diskusi. Baik Bapak, silakan untuk memberikan. Yuk, assalamualaikum. Kami tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pola perilaku masyarakat supaya tidak abai, supaya tidak kendor disiplinnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun ada suatu tren menurun, tapi kita tidak boleh lengah. Menguji informasi secara kritis dan proporsional. Benci produk-produk dari luar negeri. Apakah diterima seperti itu? Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Disiplin 3M akan membantu mencegah penularan virus COVID-19. Menggunakan masker ketika keluar rumah, terlebih dalam kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Bersatu melawan Corona. yang saya hormati. Pemirsa, kita sudah tiba di daerah irigasi yang berada di Perbaungan, dan saat ini kita akan dengarkan bersama pengarahan akan disampaikan oleh Kepala Satker Tugas Pembantuan Operasi Pemeliharaan Irigasi, Bapak Insinyur Malik Asali Harap, ST MMIPM. Maupun guru beserta Perbaungan yang saya hormati. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sigap membangun negeri. Sigap membangun negeri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita bisa berkumpul di daerah irigasi di Perbaungan. Saya bangga terhadap Bapak Ibu bisa langsung jumpa, luar biasa. Dari muka-mukanya saja saya yakin ini semua orang baik. Saya yakin dan percaya ini adalah calon-calon masuk surga. Kenapa saya bilang begitu? Karena tugas Bapak Ibu adalah sangat mulia, karena memastikan air bisa sampai ke petani. Luar biasa. Jadi nanti Bapak sudah dapat amal jariah namanya, amal jariah yang bisa membantu Bapak nanti di hari kiamat nanti. Jadi jangan berkecil hati ketika Bapak-bapak sebagai petugas Peksal, sebagai petugas Jupeng, sebagai petugas P2A, tugas Bapak lebih mulia dari saya. Saya saja tidak sanggup seperti Bapak-bapak ini.
Tapi Bapak-Bapak memikul tanggung jawab ini sangat luar biasa. Nah, maka saya ingin bertatap muka langsung. Saya mungkin tidak kenal wajah-wajah semua, tapi pada prinsipnya sebagai Kasatker yang baru, saya langsung hadir di sini dengan harapan kita menjadi lebih baik ke depan. Bagaimana saluran ini bisa kita pastikan berfungsi dengan baik. Berapa ratus miliar dana yang digelontorkan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR yang tujuannya bagaimana petani bisa bersawah, bercocok tanam minimal 2 kali setahun, kalau bisa kita tingkatkan menjadi 3 kali. Jadi Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi sangat bangga terhadap kita semua bagaimana petani ini bisa bermartabat. Jadi saya dan percaya rakyat Sumatera Utara harus bermartabat khususnya dalam ketahanan pangan. Maka kita yang bertugas di PU harus bisa memastikan prasarana irigasi itu harus berfungsi. Kementerian PUPR juga melalui Pak Menteri Pak Basuki mempercayakan kita sebagai Kasatker supaya bisa ditangani irigasi ini terutama dalam hal operasi dan pemeliharaannya. Dan itu harus kita ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Pak Basuki, Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi, Pak Kadis PUP, Kadis SDCKTR, Insinyur Bambang Pardede, dan kita semua di sini bangga menjadi orang yang terlibat dalam hal petugas OP dan pemeliharaan di 3 daerah irigasi. Maka hari ini bukan berarti hari yang terakhir saya berkunjung, tapi akan saya sempatkan waktu supaya frekuensi perkunjungan ini bisa saya laksanakan minimal sekali sebulan, sehingga kita lebih kenal dekat. Kemudian masukan-masukan Bapak, saran-saran untuk kita perbaiki bisa kita laksanakan dengan baik. Saya yakin dan percaya ketika ini sudah kita lakukan, maka apa yang disampaikan oleh Gubernur, Sumut akan bermartabat dalam ketahanan pangan. Hari ini Sumatera Utara masih surplus air, tapi air ini ada 3 masalah pokok yang harus kita tangani. Yang pertama, ketika dia banyak adalah masalah banjir. Nah, kalaupun banjir, ke sawah tidak cocok, maka harus kita tangani. Kemudian masalah, kalau dia sedikit berarti dia kekeringan. Inilah yang kita pastikan bagaimana dari intake itu, ketika dia musim kemarau, kita pastikan air yang mengalir ke saluran itu harus tersedia. Kemudian ketika masalah dirty atau kotor, berarti itu masalah kesehatan. Nah, hari ini yang kita bahas adalah bagaimana saluran irigasi itu berfungsi dan sampai airnya tercukupi, mulai dari pesamaian sampai panen bisa terpastikan air itu tidak kekurangan. Kalau kita asumsikan 1,2 liter per hektar, berarti harus kita pastikan juga air itu bisa masuk ke persawahan. Jadi dengan bapak-bapak yang hadir di sini, ada P2A, ada Jubeng, ada UBL, ada P3A, ada Peksa, ada kepala desa. Saya harap kerjasama yang bagus, P3A, Peksa, P2A, P2B, staf administrasi. Kalau ini dikolaborasikan, maka ini akan menjadi yang terbaik untuk Sumatera Utara. Hari ini Sumatera Utara masih menjadi yang terbesar beras nomor 5 di Indonesia.
Kalau ini kita pertahankan, maka hidup kita, terutama hidup para petani, maka akan menjadi makmur. Nah, kepada para P3A sebagai juga perkumpulan petani memakai air harus berperan aktif, harus berkolaborasi dengan petugas-petugas kita, karena mereka adalah pemanfaat air. Jadi kepada kita, baik ada itu yang operasi, kemudian yang untuk pemeliharaan rutin, supaya dikerjakan dengan baik. Jadi ini sengaja kita bawa TV1 supaya bapak-bapak semua sampai ke Pak Menteri dan Pak Gubernur bahwa keberadaan bapak-bapak ini adalah tugas mulia. Itu yang pertama. Kalian harus tahu Pak Gubernur, Pak Menteri, dan Kadis ST3R bahwa kalian sudah bertugas baik di lapangan. Jadi saya pikir saya bangga hari ini bisa sempat di sini karena waktu sangat sempit ya, sangat sempit di tugas kita, tapi amanah ini harus kita jalankan dengan baik. Nah, bagi tugas yang baik akan kita kasih reward. Bagi yang tidak baik akan kita kasih punishment. Saya ada kunjungan beberapa delegasi, ada yang kita terpaksa nambah reward. Kenapa? Karena ketika kita mengunduh delegasi itu ada tugas-tugas kita tangkap. Terpaksa kita harus berhentikan. Ketika tugasnya tidak baik, maka kita harus hargai. Apa itu? Nanti kita kasih misalkan bonus. Kita kasih dengan apa? Gaji ya. Nah, insentif ya. Yang jelas siapa yang terbaik harus kita hargai. Apa ya? Status ya. Nah, status ini memang ini sekarang lagi gonjang ganjing, lagi isu, lagi trending. Bagaimana 2023 gitu ya? Bagaimana kelanjutan ini? Yakin dan percayalah, ketika bapak-bapak berbuat yang terbaik, Tuhan itu Maha Adil. Ya, yakin dan percaya. Pasti pemerintah, baik itu pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, pemerintah bersama melalui Pak Gubernur akan memperjuangkan hak-hak rakyat. Yakin dan percaya. Diskusi kita 5 menit ya. 5 menit, ada yang ditanyakan. Yang jelas saya lihat kepala UPL ini sangat berkompeten, luar biasa. Yang di samping saya ini bagus dari cara-cara memimpin. Kalau saya belum tentu bisa saya ngomong seperti ini, ya belum tentu. Semua kulihat dengan muka-muka senyum, ya kan? Walaupun masalah di rumah tetap ada, ya kan? Tapi tetap senyum, ya kan? Saya luar biasa kepada UPL yang tiga ini. Maafnya ya, tapi diberkahi oleh Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita tetap, bisa suasananya menjadi enak dan kita tadi lihat hujan sudah mendung. Tapi kalau lagu itu kan mendung tak berarti hujan, ya kan? Ya kan? Nah, ini nanti akan menjadi apa kita, motivasi kita ya, motivasi kita untuk bekerja lebih baik. Nah, saya kalau dia kunjungan, saya akan memberikan pertanyaan. Kalau Pak Jokowi itu presiden, pertanyaannya pasti hadiahnya sepeda. Kalau hari ini saya hanya kasih uang cuma-cuma, siapa yang dapat akan kita kasihkan langsung cash hari ini. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV1.
Setiap jam 2 sampai menjelang pagi ada beberapa kejadian pencurian kendaraan bermotor dan senjata. Malam ini sengaja rekan-rekan saya kumpulkan. Sasaran kita para pelaku yang melakukan kejahatan di dalam. Mereka merupakan sindikat. Ada 14 korban. Buru Sergap. Pertanyaan yang pertama, ini bonus langsung 5.000. Siapa nama Menteri PUPR di Indonesia dan Gubernur Sumatera Utara? Angkat tangan cepat. Sana, Pak. Yang mana? Sana, Pak. Ya. Itu ya. Yang mana? Coba lihat CCTV dulu, memang dia tadi? Ya. Maju Pak, maju Pak. Ya. Ya. Kalau salah, didenda 500.000. Assalamualaikum, nama saya Ali Ahmad dari PT Gas P2A dari DI Perboan. Oke. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Betul. Oke, 500.000. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Sorot TV One ya. Sampaikan ke Pak Menteri, kita kasih bonus petugas OP yang baik-baik ya. Oke, terima kasih ya. Coba dihitung uangnya. Ya. Ya. Oke ya. Pertanyaan yang kedua. Ini apa visi Gubernur Sumatera Utara? Saya hitung sampai 10. Pertanyaan saya ulangi, apa visi Gubernur Sumatera Utara ketika terpilih jadi gubernur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bapak Edi Rahmayadi, saya sikat aja Pak menjadikan sudut martabat. Kemana wasit Habibi? 50. Oke Pak, siap. Gak ada yang dapat ya. Ini yang mudah. Aku sama aja pertanyaan sama Dinamo Sira-Sira ya. Apa definisi irigasi? Tidak ada ya. Jadi udah lewat. Udah sempat baca Google itu. Next ya. Coba diterangkan dengan jelas sama saya tugasnya. Contoh, sesuai Permen berapa? Permen 12 ya? Permen PUPR 12 2015. Yang pertama P2A. Mana P2A? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang berani tampil ke depan? Terangkan sama saya tugasnya. P2A. Silakan. Ya. Ya, silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryono Pak, sebagai P2A dari irigasi DI Perboan Pak. Ya. Tugas P2A untuk membantu masyarakat mengairi persawahan di irigasi ini Pak. Pak Suryono ya. Yang pertama Pak Suryono ini memang modal berani. Iya. Ya. Luar biasa ya. Ya. Tapi itu penilaian. Tapi Pak Habibie benar nggak apa itu P2A? Apa tugas P2A? Benar? Belum ya? Oke, belum. Masih belum beruntung. Ya. Tapi modal berani saya kasih 100.000. Ya. Modal berani ya. Karena kalau kata Pak Gubernur, melaksanakan tugas tulus, ikhlas, berani, jujur, dan bermartabat dan bertanggung jawab. Tapi modal berani udah pas. Dibutuhkan air mulai dari pesamaian sampai panen. Ayo, mana tadi yang P2A, yang Jupeng? Ya, silakan Pak, sini Pak.
Ini juga modal berani nih. Iya. Oke. Silakan Pak, silakan. Itu mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutisno, Guru Pangeran dari DI Perhubungan. Untuk kebutuhan air di persawahan, untuk pengolahan tanah dibutuhkan air 1,25 liter per detik setelah tanam per hektar. Setelah tanam kita butuh air 0,7 liter per detik per hektarnya. Kalau bahasa kita macam-macam. Setelah tanam dia mengadakan peranakan atau pertumbuhan peranakan sekitar 25 hari kita beri air 1 liter per detik per hektarnya. Kemudian setelah dia bunting atau sampai meratak kalau sejarahnya, kita juga bikin 1,5 liter per detik per hektarnya. Setelah itu kita keringkan 10 hari sebelum panen. Terima kasih Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Kita berdiri Pak, kita berdiri. Jadi Bapak ini kalau dengar ini Pak Menteri, ini langsung diangkat jadi PNS ini. Udah PNS? Berarti dipromosikan jabatan. Ini ada TV One ini linknya sampai ke Menteri. Jadi luar biasa, kita bangga yang disampaikan Pak apa tadi? Pak Sutrisno. Ini luar biasa, paham betul bagaimana tadi Jupeng ya? Ya, Jupeng bagaimana tadi mulai dari pesamaian sampai panen ya. Sudah disampaikan tadi, luar biasa. Saya pikir inilah yang harus kita contoh bagaimana nanti kita bisa mengatur air itu ya. Ketika dia masih pertumbuhan, ketika dia masih pesamaian, kemudian dia ketika panen, apalagi tadi ada bahasa bunting ya. Nah, ini yang saya khawatirkan. Nah, ya. Jadi nggak apa-apa, tapi yang jelas saya pikir jawabannya sudah benar sekali. Ya Bibi ya, pas ya. Oke, sesuai janji saya, jangan pula saya ingkar janji ya. Saya pikir ini udah pas, kita kasih 500.000 untuk Pak Jupeng. Ya, tepuk tangan ya. Ya. Kurang 100 bendara. Ya, kok jangan sampai kita kalah main. Ya. Ya. Hah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, foto silakan TV One. Ini prestasi dari Bapak kita, harus kita kasih reward ya. Harus kita kasih reward karena beliau tadi bisa menjawab tupoksinya sebagai Jupeng, berapa air sesungguhnya mulai dari pesamaian sampai panen. Dijawab luas dengan Bapak Sutrisno ya. Ya silakan, mudah-mudahan Pak Menteri, Pak Gubernur dengar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi. Ya. Sekarang kejujuran. Kejujurannya, siapa yang tidak melaksanakan tugas dengan baik? Jujur. Ada Pak. Kasih 500.000. Satu ya, satu dua. Siapa yang berani dengan jujur? Tadi Pak Gubernur menyampaikan jujur, tulus, ikhlas, berani, bertanggung jawab, dan bermartabat. Oke, siapa yang satu orang saja yang berani jujur mengatakan, Pak, saya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Ada tunjuk tangan. Tunjuk tangan, 1 juta. Ada? Tapi konsekuensinya dikeluarkan hari ini. Nggak apa-apa ya? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya P3A Kartani dari Desa Kumara, Pak. Ya. Saya merasa tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, Pak. Selama ini, Pak, saya menjalani tugas saya sebagai P3A dan segala macam usaha saya itu mengajukan segala proposal segala macam untuk perbaikan irigasi, Pak. Itu tidak ada yang belum terlaksana, Pak. Jadi saya rasa saya tidak bisa dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tapi dengan begitu, Pak, sementara yang saya usulkan itu, Pak, sudah saya usulkan secara baik, namun tidak terlaksana. Mungkin kan dalam arti kata sebenarnya tugas
tapi ada yang pro dan tidak yang pro, kan demikian kan. Jadi kemungkinan mungkin saya itu merasa tidak bisa menyelesaikan tugas yang baik Pak. Tapi secara tupoksinya saya tetap laksanakan tugas itu, tapi dengan kekecewaan terhadap petani saya Pak. Itulah Pak keluhannya, karena penjaringan irigasi kami Pak terlalu banyak tanah Pak. Baik itu dari BWS langsung Pak, saya dari Perboman langsung ke BWS Pak. Mekartani Pak nama saya Pak, P3 saya Pak. Bahkan di Instagram saya pun kami punya Pak. Bahkan BWS 2 mengikuti itu juga Pak. Oke Pak ya. Itu dia Pak. Ya. Terima kasih. Ini apa yang disampaikan oleh P3 ya. Saya ucapkan terima kasih. Tapi secara moral, Pak apa nama tadi? Apa? Armansyah ini sudah menyampaikan merasa bahwa Pak Armansyah ini memang gagal dalam melaksanakan tugas. Kenapa? Karena usulan-usulan beliau ini banyak yang tidak tersampaikan, banyak tidak terlaksana ya. Artinya merasa pemimpin dalam hal itu, dalam pendidikan merasa gagal. Saya pikir ini luar biasa. Seperti inilah yang memang kita dukung. Karena saya, kalau merasa saya gagal dalam sakir ini, maka berarti saya gagal dalam bertugas. Jadi luar biasa. Kita ucapkan terima kasih ya Pak Armansyah. Tapi usulan dari Pak Beni nanti Pak Habibie, Pak Jones ditampung ya, ditampung dan akan kita tidak lanjuti baik ke PWS baik ke Benakani. Ya. Bapak ada sedikit tambahan Pak. Nama Mekartani bahwasanya hari ini fakta integritas tentang bantuan P33AI Pak. Ya. Tapi barusan saja saya tadi telepon ke pihak BWS, bawahan kantor. Ya. Mekartani itu bukan ada di P3 saya Pak, malah di desa sebelah Pak. Jadi dasar itulah saya Bapak tanyakan tadi merasa gagal. Dalam arti kata sementara berbadan hukum ketiga kami. Sementara ini saya mewakili P3A yang ada untuk memperjelas yang semua ini Pak. Sementara kami siang malam menjaga air ini Pak, tapi yang menjalankan tugas yang secara P3A itu Pak, bukan P3A Pak. Itulah Pak betapa sedihnya kami siang malam dapat gempuran, bahkan bibit pun datang ke rumah Pak dibayar kering Pak. Tapi banyak irigasi kami mau dibangun oleh pihak pusat, tapi tidak kami menerimanya Pak. Oke, ya, oke. Nanti saya akan sampaikan ke BWS, akan saya undang rapat ya, Jonas ya, undang rapat BWS supaya nanti P3 ini diberdayakan, terutama dalam hal penempatan P33 ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Oke, nanti akan kita sampaikan. Saya akan koordinasi dengan kepala balai. Akan kita sampaikan yang menjadi unek P3 karena P3 ini adalah salah satu garda terdepan kita bagaimana para petani ini bisa menikmati air ya, menikmati air yang dilakukan oleh petugas OP. Terima kasih ya Pak Armansyah ya. Nanti akan saya tidak lanjuti, akan kita undang. Dengan keberanian kejujurannya ini seharusnya minimal dikasih. Oh dikasih juga, kasih. Ya. Hah? Ya. Tadi kan Pak Sarpen bilang untuk petugas. Oh petugas ya. Abang ini kan bukan petugas. Oh ya. Tapi kasih juga lah. Kasih juga. Kasih modal jujur harus kita hargai. Kasih 100.000. Modal jujur ya. Jadi Indonesia hebat ketika jujur ya. Indonesia bisa hebat ketika kita jujur. Saya udah luar biasa kepada Armansyah ini. Unek-unek akan kita tampung, nanti kita koordinasikan ya. Saksikan 2 hari 1 malam di TV One. Mengangkat peristiwa keseharian dari dalam negeri dan mancanegara untuk para wanita, kuliner dan peristiwa menarik lainnya. Cerita kita setiap Senin sampai Jumat hanya di TV One. Cerita kota, potret dan cerita kehidupan di kawasan perkotaan yang kreatif dan penuh inspirasi.
setiap Jumat di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dari Kasatker Balai Wilayah Sungai Sumatera II beserta tim dan jajarannya. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu petugas di Hulu Perbolongan Bulutu, 10 Gambar, Rendang Singosari, dan Seni Ular Kanan di Bangli, Tirto Lama, Baru dan Ramuni. Jadi Pak, sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya memperkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Prianto, anggota Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara, wilayah DI Ular Kanan, Kabupaten Sragen. Saya di Seni Ular Kanan di Kabupaten Sragen ada 5 DI. Ada 5 DI. Di 5 DI ini Pak, ada 2 DI yang sudah di TPOP Pak. Jadi saya hadir di sini ingin mewakili dari 3 yang belum di TPOP, yaitu SS 10 Gambar, SS Bedang, dan SS Singosari. Jadi di dalam forum yang mulia ini kami memang sudah menyampaikan proposal ke Kementerian PUPR Pusat yang sudah diterima di Jakarta. Untuk memperkuat lagi Pak, saya menyampaikan di 3 DI ini yang di Ular Kanan, kita mohon Pak, dengan luasan hampir 3.000, ke depan ini kita minta di TPOP juga Pak, karena luasan juga hampir 3.000. Nanti untuk Komisi Irigasi yang di Serdang ada juga Bapak Suparno, nanti beliau akan menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya menyampaikan mungkin di luar forum ini yang nggak pantas, tapi saya sampaikan karena juga persoalan kami di Kabupaten Sedang Bedage dan di Serdang itu Pak, di kurun 2 tahun ini ada menerima yang namanya bantuan sosial P3 TGAI Pak, yang langsung dari Kementerian Pusat lewat balai, uang masuk rekening ke P3A. Cuman di dalam yang laporan kami terima, ironisnya Pak, yang diberdayakan di dalam program ini ada P3A yang bentukan dadakan, yang dari kononnya pemerintah desa dan oknum-oknum lainnya membuat P3 baru. P3 baru yang dibentuk ini P3 yang tidak memiliki saluran, P3 yang tidak memberi layanan kepada petani-petani yang ingin air. Jadi kami atas nama Komisi Irigasi menyampaikan kepada Bapak langsung, alangkah baiknya yang diberdayakan itu yang memang sudah bekerja, sudah ada, yang memiliki saluran. Karena dampak dari itu Pak, jujur saja kita sudah ada dipanggil, terjadi hubungan sosial yang enggak harmonis Pak di desa-desa itu. Selanjutnya satu lagi saya terima laporan dari SS 10 Gambar Pak, itu di ITEK 1 Desa Pulau Tagur Pak, itu kesulitan air. Padahal Desa Pulau Tagur itu di sebelahnya itu Pak bendungan Sungai Ular yang jaraknya cuma 30 meter dari kantong air. Tapi kenapa Desa Pulau Tagur sendiri yang 85 hektar itu kok susah air? Kami merasa meri Pak, tanah Desa Pulau Tagur yang ambil di kena proyek, tapi masyarakat dan pertanian Pulau Tagur yang sulit air. Jadi kami sudah buat juga proposal ke balai yang diwakili oleh Bapak Bupati Dharma Wijaya. Surat itu sudah masuk ke balai, proposalnya namanya sadapan Pak, pembuatan sadapan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasatker PUPR Provinsi Sumatera Utara, Kepala Rombongan, yang saya hormati Pak Camat, Kecamatan Pegalongan, yang saya hormati para bapak-bapak UPL dan para OP P2A semuanya, dan teman-teman P3 dan CP3 yang ada di wilayah kerja masing-masing.
Izin Pak, perkenalkan nama saya Parno. Saya perwakilan Komisi Irigasi Provinsi Sumatera dari Deli Serdang. Kenapa saya sampai muncul kemari? Mungkin teman-teman ataupun bapak dari PUPR heran kok Deli Serdang masuk kemari. Karena saya melihat dan mendengar isu Pak Satgas akan masuk ke Serdang Bedagai. Info itulah makanya saya kemari. Saya iri Pak, kami itu iri sebenarnya melihat hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Di Sergi itu ada 2 DI yang ataupun SSI yang sudah di TPUP-kan. Kegiatannya bagus, kegiatannya nyaman, semua cantik. Tapi yang 3 itu masih di bawah naungan BWS, sama seperti Deli Serdang. Jadi kenapa kita semua yang di wilayah Seular ini tidak di TPUP-kan, Pak? Jadi kami mohon paling tidak semua wilayah bendung Seular kanan dan kiri mohon Pak izin untuk di TPUP-kan. Kalau masalah permohonan untuk penggabungan TPUP, kami bawa mohon teman proposal kalau Mbak mari semua yang dari Deli Serdang saya sampaikan kepada Bapak. Karena apa? Kemarin saya sudah sampaikan bahwasannya kemarin itu ada pertemuan dengan kunjungan kerja dari Kementerian PUPR, Pak Elroy kemarin. Saya ketemu, kita ngobrol bareng. Tetapi begitu sampai di lapangan seolah kita itu disalahkan oleh pihak-pihak BWS. Karena kenapa? Di Deli Serdang itu petugas-petugas katanya ada, tapi yang saya kenal cuma 2-3 orang yang sering nampak dan bisa kita ketemu. Gitu. Sedangkan sentimen juga, sepanjang ada yang sentimen itu Pak, maaf, yang tingginya sama setinggi topi lain, topi leningan. Jadi bayangkanlah seperti itu, mau besarnya kayak apapun di bawah tetap air kecil. Dan juga ada leningan yang bocor, yang apa? Menangani siapa? Sedangkan yang membersihkan masih semua itu adalah P3A. Sebagian lebih besar P3-nya yang membersihkan daripada petugas-petugasnya. Buka pintu juga seperti itu. Terus yang berkaitan, kalau yang berkaitan dengan yang P33A ini Pak, mungkin sudah terlalu banyak dibahas. Tapi yang jelas P33A ini katanya ada musdes. Ya 60% mudah-mudahan Pak, tidak ada musdes. Cuman yang penting asal senang kata Pak Wendy. Iya, jadi ini perlu juga kan Pak Satgas tahu supaya apa? Temuan-temuan di lapangan, karena tadi Pak Satgas menceritakan tentang kejujuran nih Pak Wendy. Jadi kami harus jujur, apa yang terjadi di lapangan harus kami sampaikan. Izin sekali lagi Pak, mungkin sekedar inilah yang bisa dibuat oleh petani. Mohon izin Pak. Yang pertama terkait dengan P3TGI. Ini adalah program padat karya Kementerian PUPR. Nah, tadi pertanyaan Bapak Ibu, salah satunya adalah ketika memang ada P3 yang sudah legal, berbadan hukum, tapi tidak diberdayakan, kan begitu. Nah, Saudara Jones, agendakan itu supaya nanti undang rapat dengan BWS, dengan Komir, supaya itu kita bahas bersama, ya. Nanti melalui Dinas SDCKTR, kita akan undang BWS, kita undang dengan P3 yang ada perwakilan, kemudian nanti Dinas SDCKTR, kita agendakan bagaimana P3 yang sudah ada ini, yang sudah bekerja dengan baik, kita supaya diberdayakan, termasuk tadi untuk padat karya, ya. Itu yang pertama. Ya. Ya, kemudian terkait TPOP. Tadi kemarin jadi udah ada juga laporan PPK sama saya Pak Wendy, ada usulan dari Komir atau P3 di daerah Seular ya. Seular supaya itu di TPOP-kan dengan harapan supaya saluran itu betul-betul berfungsi. Karena selama ini ada jomplang ya, yang di TPOP-kan sama yang tidak di TPOP-kan.
maka saya akan berjuang ke kementerian dengan surat nanti kita usahakan melalui Pak Gubernur dan Kadis SDCKTR, akan kami bawa surat dari gubernur itu ke Jakarta menghadap kementerian supaya itu di TPOP-kan dengan harapan daerah irigasi tadi yang selama ini tidak tertangani terutama dalam OP-nya akan tertangani dengan baik, sehingga harapan kita petani merasa nyaman untuk bertani. Maka surat ini akan menjadi dasar kami ke kementerian. Pak Gubernur kami, Gubernur kita, Gubernur yang merakyat, Pak Edi Rahmayadi akan menyurati Pak Menteri supaya ini di-TPP-kan. Ya Pak Wendy ya, kita harus berjuang ke Jakarta. Ya. Yang ketiga, oke, nanti akan kita bahas juga melalui BBS ya, karena itu adalah aset dan wewenang. Kalau bangunan baru itu adalah BBS. Yang jelas mau siapapun pemerintahnya, baik kabupaten, baik provinsi, baik itu pusat, harus nyata keberadaan pemerintah. Itu. Jadi harus nyata ya. Yang penting ada yang menangani. Itu ya. Terkait ada kemarin juga di Deli Serdang, ada itu Bandar Sidoras yang masyarakat sudah berdemonstrasi ke BBS dan ke kantor gubernur. Saya pada saat itu langsung saya terima. Karena saya berharap, saya juga sebagai anak petani merasa itu harus memang paling urgen harus tangani. Maka oleh saya kemarin, saya sebagai perwakilan menteri dan perwakilan Pak Gubernur sebagai Kasatker langsung mengundang pihak-pihak terkait untuk supaya Bandar Sidoras itu ditangani secara darurat. Langsung kita bilang, kita pastikan di rapat itu BWS menyediakan bronjong, Pemprovsu melalui Satker menyediakan material batu, dan Pemkab Deli Serdang menyediakan batu, dan masyarakat secara bergotong royong untuk melakukan bangunan bronjong itu. Dan insya Allah hari ini airnya sudah mengalir ke saluran. Jadi sesuai dengan motto PU, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, itu sudah kita lakukan. Maka apa yang disampaikan Pak Prianto, apalagi Pak Prianto adalah unsur komir, maka itu adalah harga mutlak yang harus kita juangkan Pak Wendy. Ya, saya terus sampaikan, saya saja kalau melihatnya saya tidak sanggup. Apalagi tadi ada Peksal, ada P2A, apalagi ada Jupeng yang tiap hari harus berjuang dengan mengangkat sedimen, mengangkat apalagi sampah, luar biasa mulianya. Ini amal jariah bagi bapak-bapak ya. Lebih mulia bapak-bapak daripada saya dengan Pak Camat ya. Kalau kami mungkin di lapangan belum tentu memang tanda tangan, tapi memang lebih mulia lah pokoknya kalian ya. Jadi perjuangkan Pak Wendy ya. Data yang kemarin kita ini baik yang baru, baik yang lama ya. Kalau bisa sama-sama kita berjuang ke kementerian, bagaimana mereka ini diangkat jadi P3K ya. Oke. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sebelum Rasulullah SAW membangun masjid, beliau bayangkan untaian nasihat menyentuh kalbu tentang perilaku, sikap hati, dan kesiapan mukmin menghadapi zaman bersama guru-guru akhlakul karimah dalam Damai Indonesiaku, Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang di TV One. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat di TV One.
Nama saya Tengku Sarian, selaku PLDI Perbongan. Wilayah kerja saya lebih kurang 5.920 hektar, panjang saluran 58.000. Jumlah petugas saya 41 orang, di mana petugas itu dibagi masing-masing dari intake sampai ke pintu bagi yang paling ujung. Baik, Pak Tengku, selama bertugas sebagai Kepala UPL di sini seperti apa Pak kendala dan juga hal-hal yang sudah dilakukan? Jadi kalau selama ini Pak ya, kendala kita di lapangan ini ya, apabila memang pola tanam menjelang pola tanam, jadi kita kewalahan di dalam hal ini untuk membagi air kalau memang pada saat ini ya, karena memang kebetulan momennya ada bangunan Pak, kan? Jadi ada kendala dikit, tapi itu bukan merupakan berarti yang menjadi masalah besar, tidak. Di lapangan ini untuk menyelaraskan pembangunan dengan kebutuhan air petani, kita akan atur sebaik-baiknya. Maka sistem ini kita lakukan 10 hari dalam rangka pelaksanaan pekerjaan situasi air mati, dan kemudian 5 hari setelah hari ke-11 sampai hari ke-15 air jalan untuk memenuhi kebutuhan air petani yang baru bertanam, selesai tanam di hilirnya yang paling ujung. Nah itu Pak. Baik. Harapannya selama bertugas sebagai Kepala UPL apa? Ya, harapan saya ke depan untuk meningkatkan kinerja atau pelayanan air untuk DI Perbongan khususnya ya. Kami selama ini melaksanakan secara bahu-membahu ya, berat sama kami pikul, ringan sama jinjing. Contohnya terjadi tanggul kita putus, jebol dikarenakan debit air besar, bencana alam, tiba-tiba putus tanggul, kita secara bergotong royong untuk menindaklanjutinya agar air itu bisa terdistribusi dengan baik. Ya pemirsa, tadi Kepala Satker Tugas Pembantuan Operasi Pemeliharaan Irigasi Bapak Insinyur Malik Asali Harap STMM IPM sudah menyampaikan arahan dan juga sudah mendengarkan keluhan-keluhan para petugas di daerah irigasi yang berada di Perbongan ini. Dan kita akan tanyakan langsung kira-kira apa saja yang menjadi permasalahan para petugas di sini dengan Pak Malik. Pak Malik, ya. Tadi sudah mendengarkan keluhan para petugas. Apa saja Pak yang menjadi halangan-halangan yang ditugaskan selama di daerah irigasi ini? Ya, saya lihat tadi salah satu halangan-halangan yaitu bagaimana memang peralatan nanti akan kita benahi. Tapi secara umum mereka bertugas sudah baik. Harapan kita memang ditingkatkan lebih baik, maka kita akan menjanjikan reward dan punishment. Harapan kita mereka harus lebih baik lagi dan kita harus supporting lagi. Nah, dari tinjauan hari ini Pak, ada tidak kasus-kasus yang memang menjadi penghalang seperti pencurian saluran irigasi yang ilegal seperti itu? Ya, saya lihat tadi dari laporan masyarakat, laporan petugas kita memang sampai hari ini belum kita temukan. Dan harus kita terus kontrol dan kita awasi dan kita monitor terus supaya tidak ada pencurian-pencurian yang peruntukannya untuk kepentingan pribadi. Dan kalau ada itu harus kita tindak tegas. Sesuai Undang-Undang 17/2015 tentang sumber daya air, sesuatu atau usaha yang tidak menggunakan izin, maka itu harus pidana. Ya. Pak, jadi sudah berakhir kunjungan kita pada hari ini, apalagi berikutnya kira-kira akan dilakukan dengan banyaknya masukan dari para petugas? Iya, yang jelas itu harus kita tidak lanjuti. Tadi ada dari Komir, kemudian dari P3A, kemudian dari UPL tadi akan kita lanjuti dengan rapat-rapat. Dan harus kita lakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang berkaitan sehingga apa yang menjadi wujud kita seperti yang sampaikan Pak Gubernur Sumut bermartabat khususnya dalam ketahanan pangan, Pak Menteri sigap membangun negeri, maka harus kita lakukan koordinasi supaya kita pemerintah nyata keberadaannya terhadap para petani. Terakhir Pak, yel-yel untuk pemirsa TV One di rumah. OP bisa. OP bisa. OP bisa. OP bisa. OP bisa. OP bisa. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sigap membangun negeri. Sigap membangun negeri. Terima kasih. Baik. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di Coffee Break berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.